Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Siti Hikmah selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi. Perkenalkan, nama saya Vina Abdarika. Saya dari Psikologi 1A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan masa kanak-kanak akhir. Apa sih masa kanak-kanak akhir itu? Menurut Harlock, masa kanak-kanak akhir berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu matang secara seksual. Nuryani juga menyebutkan bahwa anak usia 6-12 tahun dikategorikan dalam masa kanak-kanak lanjut yang merupakan sebuah periode yang dirasa pada usia tersebut anak mulai dapat bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan dalam hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Selanjutnya adalah karakteristik. Kita akan membahas tentang karakteristik fisik pada kanak-kanak. Terus kita akan membahas karakteristik otak pada kanak-kanak akhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan otak pada masa kanak-kanak akhir. Karakteristik fisik. Yang pertama, tinggi. Pada masa ini kenaikan tinggi kanak-kanak per tahun 2-3 inci. Yang kedua, berat badannya bisa mencapai 3-5 pon per tahun loh. Terus selanjutnya perbandingan tubuh. Pada masa ini kepala lebih besar daripada tubuh. Terdapat juga beberapa perubahan struktur wajah, badan tinggi, dada lebar, perut menjadi langsing, lengan dan tungkai memanjang, tangan dan kaki tumbuh membesar, akan tetapi sedikit melambat. Selanjutnya, kesederhanaan. Anak-anak biasanya mudah merasa bahagia dengan hal kecil seperti bermain dengan teman, mendapatkan hadiah kecil, atau sekedar menikmati makanan kesukaan mereka. Lalu perbandingan otot dan lemak. Selama masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang pesat pada jaringan otot yang berkembangnya baru mulai pada awal masa pubertas. Lalu perbandingan otot dan lemak. Seiring bertambahnya usia, proporsi lemak tubuh mulai berkurang secara bertahap, sementara massa otot meningkat. Hal ini terjadi karena anak-anak semakin aktif bergerak dan melakukan berbagai aktivitas fisik. Gigi juga termasuk karakteristik pada masa kanak-kanak akhir loh. Pada awalnya masa pubertas, umumnya seorang anak sudah memiliki 22 gigi genap. Gak cuma karakteristik fisik doang loh, ada juga karakteristik otak. Beberapa peningkatan otak dalam ukuran disebabkan oleh nyelenasi dan beberapa juga disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah dan ukuran dendrit. Perkembangan otak pada masa kanak-kanak akhir dalam aspek kognitif dan motorik dibagi menjadi 4. Yang pertama, kecepatan transmisi sinyal. Nyelinasi atau proses pembungkus serabut saraf dengan lapisan nyelin meningkatkan kecepatan transmisi sinyal listrik di sepanjang neuron. Hal ini memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap rangsangan, misalnya peningkatan kecepatan berpikir, pengambilan keputusan, dan refleks motorik. Yang kedua adalah peningkatan memori dan pembelajaran. Dendrit adalah cabang-cabang pada neuron yang berfungsi untuk menerima sinyal dari neuron lain. Peningkatan ukuran dan kompleksitas dendrit seperti bertambahnya cabang dendrit memungkinkan neuron untuk membuat lebih banyak koneksi sinaptik. Contohnya, anak yang menghafal Al-Quran pada masa-masa ini lebih cepat menghafal dan sangat bersemangat untuk menghafal. Yang ketiga adalah pemrosesan informasi yang lebih kompleks. Dengan dendrit yang lebih besar dan bercabang, otak dapat memproses informasi yang lebih kompleks karena kemampuan untuk mengintegrasikan lebih banyak sinyal dari neuron lain. Dampaknya pada peningkatan kemampuan berpikir kritis, membaca masalah, dan pemrosesan informasi multisensor. Contohnya, pada saat dahulunya anak-anak diceritakan ibunya tentang nasi yang nangis bila tidak habis dimakan, maka apabila pada saat usia ini cerita tersebut diulangi lagi, maka anak akan menyangkal dan mengatakan bahwa ibunya pembohong, karena anak tersebut bisa melihat dan mencerna apa yang dibilang ibunya itu tidak benar. Yang keempat adalah koordinasi motorik yang lebih baik. Nyelinasi pada serabut syaraf motorik memungkinkan kontrol yang lebih halus dan terkoordinasi pada otot-otot tubuh. Akibatnya, seseorang dapat menunjukkan koordinasi gerak yang lebih baik seperti pada aktivitas olahraga, menulis, atau bermain alat musik.
Contohnya pada saat masih awal kanak-kanak bermain gitar hanya sekedar memetik senar saja. Namun pada masa ini anak-anak sudah bisa mengatur senar dan harmoni-harmoni yang akan dimainkan. Anak-anak juga mempunyai tugas perkembangan loh. Apa saja sih tugas perkembangan kanak-kanak akhir? Menurut Hafikers, tugas perkembangan kanak-kanak akhir itu ada 7. Yang pertama adalah belajar kemungkinan-kemungkinan fisik atau ketangkasan fisik. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, membantu konsentrasi, dan meningkatkan kemampuan sosial pada anak. Yang kedua, membentuk sikap sehat terhadap dirinya sendiri sebagai pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang. Membangun sikap sehat pada anak adalah proses yang berkelanjutan, jadi harus dilakukan secara berkesinambungan ya. Yang ketiga, belajar peran jenis kelamin. Peran jenis kelamin pada anak akan berubah secara seiring berjalannya waktu. Yang terpenting, yang ketiga adalah belajar peran jenis kelamin. Orang tua diharapkan memberikan anak-anaknya lingkungan yang aman dan mendukung, di mana mereka dapat tumbuh menjadi individu yang utuh dan percaya diri tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Yang keempat adalah belajar bergaul dengan teman sebaya. Dengan bergaul dengan teman sebayanya, mereka dapat mengembangkan berbagai keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, empati, dan kepercayaan diri. Yang kelima adalah mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Mengembangkan kemampuan dasar pada anak usia ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk keberhasilan mereka di sekolah dan kehidupan selanjutnya. Yang keenam adalah mengembangkan hati nurani atau kata hati. Dengan mengembangkan kata hati atau kata nurani pada anak akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang baik, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Yang ketujuh adalah belajar membentuk sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga di lingkungannya. Akan tetapi anak-anak itu belum bisa melakukan dengan sendirinya loh. Anak-anak itu harus diberikan bimbingan. Dengan memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang memiliki rasa tanggung jawab sosial dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain dalam keberagaman. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah memahami karakteristik dan tugas perkembangan anak akhir sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan semua orang yang berinteraksi dengan anak. Dengan memahami hal ini, kita dapat memberikan dukungan dan stimulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak pada setiap tahap perkembangannya. Setiap anak memiliki prosesnya masing-masing. Apabila proses mereka lambat, bukan berarti mereka tidak bisa bertumbuh kembang seperti yang lainnya. Akan tetapi proses mereka sedikit berbeda dari teman-teman sebayanya. Untuk menutup materi kita, ada UOS dari Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.